Misteri Alas Roban. Alas Roban, Kabupaten Batang, Jawa Tengah disebut menyimpan beberapa mitos dan kisah mistis. Mulai dari warung gaib sampai mitos untuk membunyikan klakson jika lewat. Mitosnya Alas Roban dulu merupakan tempat pembuangan mayat zaman Belanda. Alas Roban merupakan bagian dari jalur Pantura yang terletak di Kabupaten Batang tersebut menghubungkan kota Batang dan Semarang. Konon Alas Roban merupakan salah satu jalur tengkorak di Jawa Tengah. Alas Roban memiliki jalur menanjak berkelok sehingga saat kendaraan padat, kerap menyebabkan kecelakaan di daerah tersebut. Alas Roban merupakan hutan belantara yang dibelah untuk dibuat jalan raya. Alas dalam bahasa Jawa artinya adalah hutan. Medan yang sulit membuat banyak kecelakaan yang terjadi di kawasan Alas Roban. Tak hanya karena kondisi jalan, kecelakaan di Alas Roban juga kerap dikaitkan dengan unsur mistis. Alas Roban merupakan satu di antara beberapa tempat yang penuh cerita mistis di Batang. Jalur Alas Roban sudah ada sejak zaman kolonial atau penjajah Hindia Belanda. Konon, jalan ini dibuka dengan sistem kerja paksa yang diberlakukan tentara Hindia Belanda. Para pekerja disiksa jika tidak mau membelah bukit serta hutan untuk membuka jalan tersebut. Dari kerja paksa itu, tidak sedikit pekerja yang meninggal akibat kelelahan dan dibiarkan begitu saja. Rumor yang beredar lainnya, Alas Roban juga sebagai tempat pembuangan mayat oleh penembak misterius pada zaman Petrus. Jalanan Alas Roban dikelilingi pohon beringin putih yang dipercaya merupakan rumah bagi para penunggu kawasan tersebut. Di Alas Roban juga terdapat sebuah sendang keramat yang dipercaya merupakan mata air bagi perkumpulan siluman wanita cantik. Beberapa waktu lalu pengguna Twitter pernah menceritakan tentang cerita mistis yang dialami sopirnya di Alas Roban. Suatu ketika, ban motor sopir tersebut kempes dan terpaksa menghentikan motornya di pinggir jalan. Ia lalu menuju ke sebuah warung untuk beristirahat sebelum melanjutkan perjalanan. Di warung sang sopir membeli kopi, gorengan, dan mie instan. Sopir juga sempat mengobrol dengan pemilik warung sembari menunggu siapa tahu ada temannya yang lewat. Karena capek dan mengantuk sopir meminta izin untuk tidur di kursi warung. Namun setelah bangun, sopir ternyata tidur di semak pinggir jalan, tanpa baju kemeja yang dipakai di bawah jaketnya. Ia juga tak menemukan warung tempatnya beristirahat. Warga sekitar tak menyarankan melewati Alas Roban saat malam hari. Namun apabila terpaksa, saat melewati Alas Roban disarankan untuk membunyikan klakson terlebih dahulu. Selain itu warga sekitar juga mempercayai jika Alas Roban dihuni dua makhluk gaib yakni Ki Janggut Putih dan Nyi Putih. Mereka adalah makhluk gaib yang ternyata tidak ingin mengganggu manusia kecuali jika diusik. Ki Janggut Putih dan Nyi Putih jarang menampakkan diri. Namun Ki Janggut Putih dan Nyi Putih dapat menampakkan diri jika membawa minyak mistik yang dipercaya dapat mendatangkan keberadaan mereka. Ringin Putih. Ada salah satu seseorang yang mendatangi Ringin Putih ini. Ia melakukan dialog dengan makhluk halus berwujud nenek-nenek dan kakek-kakek. Dan ternyata lokasi ini merupakan tempat pembuangan mayat pada saat zaman penjajahan Belanda. Pada saat tahun 1980 banyak pelaku kriminal yang dibunuh secara misterius, lalu mayatnya dibuang di Alas Roban ini. Warung gaib. Suatu ketika ada bas yang melewati jalur Alas Roban ini, namun di tengah perjalanan bas itu mogok akhirnya berhenti di pinggir jalan. Ada salah penumpang yang merasa lapar, akhirnya ia bersama penumpang lain turun dan mencari makan. Mereka melihat warung lalu masuk dan memesan makanan. Di warung itu ada seorang perempuan yang membelakangi mereka sambil mencuci piring. Mereka memanggil dan memesan namun jawaban perempuan tersebut hanya mengangguk saja. Setelah menunggu yang lumayan lama makanan tidak kunjung datang akhirnya ia pun mendatangi ibu tersebut. Namun setelah mendatangi perempuan itu ia sangat terkejut, dikarenakan sangat menyeramkan. Hanya memiliki satu mata, mata satunya bercucuran darah. Hidungnya juga tidak ada, mulutnya terbuka lebar dan taringnya menyeringai. Setelah melihat penampakan di hadapannya, ia pun menarik temannya untuk pergi dari situ dengan memecahkan kaca jendela yang mengakibatkan kakinya terluka. Sosok pemburu tumbal. Cerita mistis berikutnya yaitu sosok pemburu tumbal. Sosok ini akan mengganggu bus-bus yang lewat di jalur ini. Biasanya mereka akan mengganggu dengan cara berpura-pura menjadi penumpang sampai tiba-tiba menempel di kaca depan sopir. Hal ini tentunya akan membuat bus mengalami kecelakaan dan masuk ke jurang. Bus hantu. Kejadian menyeramkan yang pernah dialami oleh pengguna jalur ini yakni diikuti bus hantu. Suatu malam pernah ada pengguna motor yang melewati jalur ini tepatnya pada jam 12 malam.
Ia melewati jalur ini dengan tidak adanya lampu sama sekali ditambah dengan turunnya hijau. Di sepanjang jalan ia merasakan seperti ada kendaraan besar yang mengikutinya. Bus itu terus mengikuti pengendara motor dengan kecepatan yang sama, namun karena si pengendara motor merasa aneh akhirnya ia melihat ke arah belakang. Padahal mitosnya jika sedang berkendara di alas roban jangan sampai menengok ke arah belakang. Saat ia menengok ke arah belakang, yang dilihat yakni bus yang tahun 70-an dan sangat usang. Hal ini membuat si pengendara motor mempercepat lajunya. Hal yang tak terduga adalah bus itu juga ikut mempercepat lajunya sampai menabrak si pengendara motor. Namun hal di luar nalarnya bus itu menembus tubuh seseorang pengendara motor tersebut lalu hilang. Itulah cerita mistis yang ada di alas roban. Sebelum berpergian kemanapun hendaknya kita membaca doa agar diberi keselamatan sampai tujuan dan selalu berhati-hati.